Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dalam situasi saat ini tentunya. Ya, saya Madi Sukunanda Karang kembali hadir dalam Halo Kamtibmas pada sore hari ini. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Badung menjadi topik kita pada sore hari ini tentunya. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada Kompol I Ketut-Dana SH, beliau adalah Wakap Polres Badung. Om Swastiastu Pak Wakap. Apa kabarnya Niki? Kabar baik. Sehat selalu nggih? Sehat selalu. Baik. Ini saya culik nih sebentar untuk diajak berbincang-bincang mengenai situasi Kamtibmas wilayah hukum. Saya tahu nih aktivitasnya pasti cukup padat juga ya Pak ya, karena beberapa event yang akan diselenggarakan tarafnya internasional juga di Badung. Iya, saat ini memang kita fokus untuk persiapan pengamanan event presidensi G20 yang nantinya puncaknya pada bulan November 2022. Namun side event pertemuan tingkat menteri sudah mulai dilaksanakan dan kita di Polres Badung selalu siap membackup kekuatan personel. Iya, bahkan sudah ada yang diselenggarakan dan itu berjalan cukup lancar, Pak? Ya, saat ini di Polda Bali sampai dengan saat ini sudah melaksanakan operasi Gapura, baik Gapura 1 sampai dengan Gapura 9. Jadi pertemuan-pertemuan tingkat menteri sudah dilaksanakan dan kami di Polres Badung karena pengamanannya ada level Polda Bali selalu dilibatkan personil karena juga berada di wilayah kita di Baik Pak Waka, terima kasih. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih banyak lagi tentang bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Badung, dan yang pastinya sore hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang praktisi hukum, Bapak Nyoman Budiatnyana SH MHCLA. Om Swastiastu Pak Budi. Om Swastiastu Pak Made. Apa kabarnya Pak? Sehat. Gimana Pak? Tadi macet lagi nggak sih Pak? Ya, agak ya. Tapi kan itu bisa membuat kita bangga juga nih, ya, indikator kita ekonomi udah berjalan. itu yang sering sekali kita gaungkan juga ya Pak ya, yang kita dengar ya. Kalau sudah jalanan terjadi kemacetan, kemudian itu perekonomian sudah berangsur-angsur pulih kembali kah Pak? Apalagi BBM naik, orang masih tetap di jalan ramai kan, berarti ekonomi berputar kan. Nah itu dia ya. Baik, terima kasih Pak Budi sudah hadir di sore hari ini. Baik, saya ke Pak Ketut-Dana, Pak Kapolres Badung. Pak, kalau kita berbicara tentang situasi Kamtibmas secara umum ini, bagaimana kondisi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Badung niki Pak? Baik, terima kasih pemirsa Bali TV. Saya Wakapolres Badung pada sore hari berkesempatan untuk bisa menyampaikan informasi situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Badung, di mana Polres Badung itu sendiri, Pak Made, terdiri dari 4 polsek, yaitu dari wilayah utara, dari wilayah Polsek Petang, Kecamatan Petang, kemudian Abian Semal, Mengui, dan Kuta Utara. Jadi dari 6 kecamatan di Kabupaten Badung, 2 kecamatan itu masuk wilayah Polresta Denpasar. Jadi untuk perkembangan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Badung yang terdiri dari 4 kecamatan tersebut tadi, bahwa sampai dengan bulan Juli dan Agustus 2022 ini total terjadi kasus sebanyak bulan Juli sebanyak 78, kemudian bulan Agustus ada sedikit peningkatan menjadi 80 kasus. Kemudian beberapa kasus yang menjadi crime index yang menonjol terjadi pada bulan Juli dan Agustus, di mana pada bulan Juli dan Agustus tersebut dari kasus pencurian dengan pemberatan dari 7 kasus menjadi 8 kasus. Kemudian pencurian dengan kekerasan ini dari 7 kasus, ini menurun di bulan Agustus menjadi 4 kasus. Kemudian curanmor ini tetap, pencurian biasa dari 14 kasus 7 kasus. Kemudian untuk kasus transnational crime menyangkut narkotika, ini pada bulan Juli 6 kasus, kemudian pada bulan Agustus terjadi 8 kasus. Kalau kita bandingkan kriminalitas pada periode Januari sampai dengan Agustus 2021, kemudian Januari sampai dengan Agustus 2022 memang
terjadi peningkatan untuk kriminalitas yang crime index yang menonjol seperti curat, pencurian dengan pemberatan, kemudian curas, pencurian dengan kekerasan, kemudian terjadi juga curanmor. Jadi untuk Januari sampai dengan Agustus 2022 ini terjadi 155 kasus untuk di wilayah di Polres Badung. Ini jauh mengalami peningkatan. Di tahun 2021 kita masih dalam suasana pandemi waktu itu. Jadi kriminalitas memang agak menurun karena kegiatan masyarakat menurun. Kemudian Januari sampai dengan Agustus 2022, kemudian pariwisata kita mulai menggeliat, mulai tumbuh kembali, angka peningkatan yang cukup bagus, namun diimbangi juga dengan kriminalitas yang cukup meningkat agak juga. Meningkat. Ini yang menjadi ini yang menjadi perhatian dari Polres Badung juga ya. Baik Pak Waka dan Pak Budi, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dalam dialog Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Badung. Sesaat lagi. Narkotika gimana? Naik ya? Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Badung masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Wakapolres Badung, Bapak Ketudana, Kompol Ketudana, dan juga seorang praktisi hukum, Bapak Nyoman Budi Adnyana. Pak Waka, berarti ada hal-hal yang perlu kita ketahui juga. Case yang cukup meningkat juga dengan padahal kita mengetahui ketika kasus COVID-19 melandai, kemudian perekonomian agak menggeliat, apalagi pariwisata di daerah Kuta Utara Niki sendiri yang menjadi perhatian dari Polres Badung Niki sendiri, tapi kasus juga cukup menjadi perhatian, cukup meningkat seperti itu. Iya, Pak Made. Jadi untuk kriminalitas itu sendiri, untuk wilayah kami di Polres Badung, titik gravitasi atau titik berat daripada kasus-kasus yang menonjol terjadi di wilayah Polsek Kuta Utara. Di sana ada daerah pariwisata, Canggu, Brawe, kemudian Peti Tengah dan sekitarnya. Ini yang menjadi atensi Bapak Kapolres beserta tim kami di Polres Badung untuk melakukan langkah-langkah bagaimana mengantisipasi, kemudian bagaimana menciptakan situasi yang aman dan nyaman agar tidak meresahkan bagi para wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara yang saat ini cukup menggembirakan karena angka kunjungannya ini semakin meningkat. Oke, baik. Lalu langkah-langkah apa yang sudah dilakukan dari pihak Polres Badung untuk memberikan rasa aman, nyaman baik bagi warga maupun wisatawan yang akan berkunjung ke Bali, khususnya ke daerah wisata di kawasan atau Kuta Niki sendiri, Kuta Utara? Kami di Polres Badung sendiri mengawali daripada dibukanya kembali pariwisata, kemudian melakukan analisa dan evaluasi peningkatan daripada kejahatan jalanan atau street crime, beberapa kasus seperti pencurian dengan pemberatan, kemudian curas juga ada yang menimpa wisatawan asing, kemudian curanmor melalui kegiatan elaborasi yang kami sebut dengan elaborasi penanggulangan kejahatan jalanan. Ini juga melibatkan stakeholders, baik dari pemerintahan, dari Satpol PP, kemudian Kesbangpol juga kita libatkan, kemudian tidak kalah pentingnya juga pelibatan seluruh komponen masyarakat melalui Bakamda, Badan Keamanan Desa ini juga kita libatkan terus untuk bisa menciptakan situasi yang aman, kemudian kriminalitas ini tidak meresahkan khususnya bagi para wisatawan yang berkunjung ke wilayah kita, khususnya di Kuta Utara. Kami selalu fokus, kemudian komit dengan pimpinan Bapak Kapolres, kemudian Kuta Utara sendiri, Pak Made, ini merupakan bagian daripada Polsek Kuta Utara. Jadi dengan keterbatasan personil yang dimiliki sebuah polsek ini perlu
penebalan, penambahan personil dari kepolisian, Polres Badung untuk membackup. Jadi Bapak Kapolres mengeluarkan sprint untuk membackup setiap harinya. Jadi ada sekitar 75 personil. Jadi satu regu itu 25 sekala bergantian membackup Polsek Kuto Utara untuk mengantisipasi, kemudian menunjukkan kehadiran petugas, memberikan pelayanan kepada wisatawan khususnya yang berkunjung di wilayah Kuto Utara. Kemudian pelibatan instansi samping pun ini sudah mulai kita rasakan. Kita pernah melaksanakan apel gabungan bersama di wilayah Kuto Utara. Ini kita laksanakan Bapak Kapolres sebagai suatu strategi bagaimana untuk menggandeng semua stakeholders, baik dari unsur TNI, kemudian unsur pemerintahan dalam hal ini Satpol PP, kemudian tentunya dari unsur Pamda ini berada di bawah desa adat masing-masing untuk mari kita bersama kita garap wilayah pariwisata ini agar aman, nyaman, dan tidak meresahkan, kriminalitas tidak meresahkan bagi wisatawan yang berkunjung. Baik, Pak Budi, dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wakapolres Badung Niki sendiri, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Badung, kemudian ini cukup mengejutkan juga ketika COVID masih tinggi-tingginya, angka kriminalitas atau angka ya bisa dikatakan cukup melandai, tetapi kebalikan ketika perekonomian atau angka COVID sudah melandai, kemudian perekonomian sudah agak bergerak kembali, pariwisata bergerak, kemudian malah angka kriminalitas juga menjadi perhatian yang cukup karena meningkat seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wakapolres tadi, dari pemaparannya itu kan kalau bisa kita cari garis besarnya yang menonjol kriminalitas di sana itu kan kejahatan jalanan sebenarnya yang banyak. Kenapa kejahatan jalanan ini banyak? Polres Badung ini kan mewilayahi Kuto Utara. Kuto Utara ini pada era sekarang ini kan menjadi sentra daripada para ekspatriat atau orang asing bertempat tinggal. Oke, baik. Jadi yang namanya Brawo, Tibu Bedong, Canggu itu kan penghuninya adalah kelompok ekspatriat. Jadi dengan kata lain, Bapak mengatakan bahwa ini sudah bergerak atau beralih lagi ini tempat tujuan wisata, atau memang menjadi dari para wisatawan kita ini sudah beralih lagi ke Kuto Utara seperti itu, Pak? Faktanya kan seperti itu. Faktanya coba kita lihat apa yang sekarang yang ada di Kuto atau Legian, kemudian dari Legian ini mereka pindah ke Seminyak, dari Seminyak kemudian ke barat lagi. Sekarang mereka justru pada berkumpulnya di Canggu, Tibo Benang itu, daerah Brawo. Artinya apa? Berarti kalau dilihat dari situ kan ada sedikit pergerakan mereka dari Legian Seminyak ini ke arah sana. Ini sangat kelihatan, walaupun saya tidak pegang data yang valid, sangat kelihatan ketika masa COVID itu. Yang hidup tuh kayak daerah Canggu, Pak ya. Yang hidup terus, maksudnya di sana restoran masih tetap ada yang mengunjungi dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga kan berpengaruh kepada Kamtibmas di sana. Jadi yang namanya kejahatan jalanan itu kan yang tren itu jamret kan, Pak? Jamret kan? Jamret kepada wisatawan-wisatawan asing. Nah, kalau kemudian kita lihat bahwa di Canggu, daerah Canggu sana adalah menjadi sentra, mereka kan ada fasilitas pendukung di sana, ada restoran, ada bar dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian ini menjadi kesempatan dari para pelaku kejahatan jalanan, tentu tidak lepas dari aktivitas orang asing di sana. Misalnya mereka makan malam, habis makan malam mereka minum. Nah, pulang minum ini kan kalau minumnya kebanyakan kan tidak terkontrol. Sehingga menjadi peluang bagi para pelaku kriminalitas jalanan untuk melakukan aksinya. Nah, oleh sebab itu kan mereka bisa melakukan kejahatan jalanan atau jamret karena ada peluang. Jadi mungkin perlu disosialisasikan kepada pemilik akomodasi untuk menyarankan tamu-tamunya untuk berhati-hati ketika beraktivitas malam hari, kan seperti itu. Di samping itu juga teman-teman di Polres Badung perlu memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Badung bahwa ketika daerah Kuto Utara itu berkembang menjadi
kawasan tempat tinggal dan bisnis mereka orang asing, maka infrastruktur pendukung khususnya lampu penerangan jalan itu harus diperbanyak. Karena kan kalau semakin remang-remang daerah sana tanpa kurang misalnya fasilitas lampu penerangan jalan umum itu kan menyebabkan peluang para pelaku kriminalitas ini memanfaatkan. Itu juga menjadi salah satu perhatian juga ya Pak. Saya pernah membaca di media sosial bahwa kepala desa mana itu daerah sana itu katakan kekurangan hampir sekitar 250 lampu penerangan jalan umum. Jadi pemerintah Badung mungkin sudah melaksanakan, tapi kan karena berkembang terus, karena daerahnya berkembang terus kan ada bukaan jalan baru atau wilayah baru. Nah ini yang perlu didukung oleh fasilitas penerangan jalan untuk mengantisipasi atau mengurangi dampak dari kriminalitas jalanan atau jamret tersebut. Oke, baik Pak Budi, Pak Waka, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Badung. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Badung di Halo Kamtibmas. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, halo Kamtibmas, masih dengan topik kita bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Badung. Masih bersama Wakapolres Badung, Kompol Ikut Dana dan juga seorang praktisi hukum, Bapak Nyoman Budiatnya. Pak Budi, saya izin ke Pak Budi dulu. Pak Budi, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Waka Niki sendiri, tentunya langkah-langkah antisipasi pun sudah dilakukan oleh khususnya dari Polres Badung Niki sendiri, sebutlah dengan kegiatan elaborasi penanggulangan kejahatan jalanan dengan bersinergitas dengan beberapa stakeholder seperti itu. Jadi kalau menanggulangi kejahatan jalanan ini sudah tentu yang pertama kan kesadaran dari mereka yang beraktivitas di sana untuk berhati-hati jangan ngasih peluang, itu kan yang pertama. Yang kedua adalah memang harus ada ekstra keras ya, khususnya teman-teman dari Polres, dari Satpol PP, dan dari pihak desa setempat. Kenapa? Industri pariwisata ini kan menghasilkan sebuah pemasukan buat Pemda. Misalnya Pemda Badung kan dapat PHR, pajak hotel dan restoran. Kemudian bagi warga setempat kan juga bisa berusaha di sana atau membuka lapangan pekerjaan. Sehingga ini kan perlu dijaga bersama-sama. Tentu tidak fair kalau itu hanya menjadi urusan teman-teman di kepolisian. Tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Tapi teman-teman di kepolisian juga salah satu caranya kan kalau kita tahu kejahatan jalanan itu seperti itu, ya jadi harus sering-sering patroli. Kalau sering-sering patroli kan urusannya urusan personil dan biaya patroli kan itu. Oke, baik. Bicara tentang patroli tetap dilakukan dari Polres Badung, Pak Waka. Baik. Jadi ini menarik mengenai kejahatan jalanan karena salah satu hal yang kita tidak inginkan yang dapat meresahkan daripada pariwisata khususnya di wilayah Kuto Utara ini adalah seperti yang langkah-langkah yang sudah kami sampaikan tadi, ada elaborasi penanggulangan kejahatan jalanan. Kemudian kami di backup dari Polda pun kami setiap malam kami di backup oleh regu patroli dengan kendaraan roda 2 karena lebih mudah dan lebih fleksibel di dalam menjangkau wilayah-wilayah yang ada di Kuto Utara. Kami mempelajari anatomy of crime daripada kasus-kasus kejahatan jalanan seperti yang Pak Budi sampaikan tadi, seperti jamret ini kita harapkan jangan sampai sangat meresahkan untuk wilayah kita di Kuto Utara ini. Jadi berdasarkan anatomy of crime kami membagi personil kegiatan-kegiatan patroli baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 dan setiap pelaksanaan patroli kami selalu sinergikan dengan pengamanan swakarsa yang ada di masing-masing tempat. Misalnya di Batu Belik, kemudian di wilayah Brawe, Batu Bolong dan sekitarnya ini yang menjadi pusat-pusat keramaian pariwisata. Itu
kegiatan-kegiatan sosialisasi komunikasi dengan wisatawan yang ada. Secara umum memang mereka menyampaikan Bali aman, Bali sangat indah, kami bisa menikmati, tetapi dengan beberapa kasus kejahatan jalanan street crime yang ada, ini juga kami tidak mau dapat meresahkan. Upaya-upaya dalam penegakan hukum maksimal kita lakukan. Beberapa kasus terakhir kita mampu mengungkap kasus jamret yang ada di Kerobokan. Ternyata setelah dilakukan pendalaman ini ada juga pelaku-pelaku lokal. Pelaku-pelaku lokal ini yang perlu kita antisipasi bersama untuk menjaga keamanan pariwisata di Bali, kemudian di masing-masing wilayah. Kemudian kegiatan patroli yang dilaksanakan Polres Badung ini bersinggungan juga dengan wilayah perbatasan, karena kami juga berbatasan dengan wilayah Polresta Denpasar. Kemudian patroli gabungan dengan Satpol PP juga kita lakukan untuk memaksimalkan upaya-upaya preventif dan upaya-upaya pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mengamankan wilayah kita, khususnya di jalur pariwisata. Kemudian melalui banner-banner, spanduk-spanduk, himbauan-himbauan juga sudah kami sebar, ada yang berbahasa Indonesia dan juga kita buat dalam bahasa Inggris, sehingga memudahkan bagi wisatawan bagaimana mereka bisa menjaga barang-barang berharga milik mereka, seperti yang sering dijadikan sasaran oleh pelaku-pelaku jamret ini HP. Jadi wisatawan mereka jalan-jalan karena merasa aman, kemudian begitu melihat ke Google untuk mencari lokasi tempat yang mereka akan kunjungi. Nah, inilah dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku dengan kendaraan motor mengambil HP-nya. Dan ini kita terus sosialisasikan kepada wisatawan, kemudian kepada para pengusaha bar maupun para security untuk bisa sama-sama mensosialisasikan kepada tamu-tamu ini agar menjaga barang-barang berharga milik mereka. Ya, seperti kata Pak Budi, ini kalau kita berbicara tentang Kamtibmas ini bukan hanya tugas polisi saja, tetapi pelibatan dari semua unsur stakeholder seperti masyarakat pun diberikan. Nah, bagaimana dengan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Badung Niki sendiri, Pak dan Pak Waka? Baik, kami juga punya program di dalam mengedukasi atau memberikan informasi tentang perkembangan situasi Kamtibmas secara rutin. Bapak Kapolres kami langsung turun ke desa melalui kepala desa maupun desa adat, karena Bapak Kapolres kami memiliki salah satu terobosan di dalam percepatan menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat melalui program Mesadu. Mesadu. Ada program Mesadu. Program Mesadu. Mesadunya Bapak Kapolres Badung. Ini kalau kita ambil kata Mesadu itu, ada Mesadu. Jadi Mesadu ini adalah menerima setiap pengaduan. Jadi beliau dengan nomor HP, ini nomor HP-nya Bapak Kapolres Badung. Ini langsung terhubung dengan Pak Kapolres. Bapak AKBP Leo Dedi Depretes 081 139 82022. Ini ada hashtagnya Nyaga Badung seperti itu. Iya, jadi ini Nyaga Badung ini untuk kebersamaan dengan stakeholder yang ada. Jadi kapanpun masyarakat, ini juga bannernya sudah kami buat di tempat-tempat keramaian, sehingga apabila masyarakat atau wisatawan membutuhkan bantuan kepolisian, ini bisa langsung ke nomor HP beliau. Dan ini beberapa kali sudah kami melalui Mesadu ini menerima laporan dan informasi masyarakat dengan cepat. Ada pernah percecokan antara wisatawan di sebuah bar ini cukup viral juga nih. Dengan cepat kita bisa turun ke lokasi dan bisa melakukan langkah-langkah kepolisian. Kemudian melalui Mesadu ini pernah juga informasi dari wisatawan tentang penipuan di tempat yang ada di wilayah Kuta Utara, juga dengan cepat. Sangat membantu sekali ini program Mesadu Bapak Kapolres Badung yang sudah disebar kemana-mana kartunya, sehingga masyarakat kapanpun apabila memiliki informasi tentang gangguan Kamtibmas itu bisa
diinfokan melalui program Mesadu ini. Kadang-kadang juga masyarakat dalam operasi lalu lintas, Bapak Kapolres, kami agar bisa tertib mentaati perlalu lintas boleh diberikan bantuan helm. Ya itu juga kami tampung masyarakat. Cukup efektif di dalam, memang banyak program kami di dalam menerima laporan pengaduan melalui 110 juga 24 jam, kemudian program Mesadu ini 24 jam. Pak Kapolres kami pernah jam 2 pagi mengunjungi, melihat suatu TKP karena ada laporan langsung melalui Mesadu ini. Demikian masyarakat butuhnya bantuan kepolisian dengan cepat untuk. Jadi sekali lagi ini program Mesadu dari Pak Kapolres, langsung nomor Pak Kapolres ini ya Pak ya, 24 jam siaga. Ya, siaga 24 jam. Oke, ini menarik sekali nih ya, program Mesadu menerima setiap pengaduan dari Pak Kapolres langsung, ada nomor langsungnya. Oke, mungkin saya akan, boleh saya share ya Pak ya, 0811 3982 022. Nah ini bagi masyarakat, khususnya masyarakat Badung nih yang ingin melaporkan sesuatu hal yang perlu segera ditindaklanjuti, masalah keamanan ketertiban di masyarakat, di 0811 3982 022. Baik, nanti kita akan kita akan ulik lagi ini tentang Mesadu ini sendiri yang menarik sekali. Pak Budi, Pak Waka, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Badung masih menjadi topik kita di Halo Kamtibmas, masih bersama Bapak Polres Badung, Bapak Kompol Ketudana, dan seorang praktisi hukum, Bapak Nyoman Budi Adnyana. Pak Budi, nih Pak Wakat juga sudah menyampaikan ini ada program yang sangat-sangat luar biasa sekali dari Polres Badung Niki sendiri, langsung terhubung dengan Pak Kapolres. Ini Mesadu menerima setiap pengaduan 24 jam online seperti itu. Menurut Pak Budi ini seperti apa ini pelayanan dari Polres Badung Niki kepada masyarakat? Jadi karena konsepnya kan teman-teman di kepolisian itu kan gimana memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat kan itu kan. Iya. Nah kalau ini dipahami dengan serius kan gimana persoalan-persoalan yang ada di masyarakat bisa secepatnya mendapat respon. Salah satunya mungkin cara mengimplementasikan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Kapolres Badung ini dengan program Mesadu ini kan. Karena bagaimanapun masyarakat tentu sangat mengapresiasi kalau segala apa yang menjadi persoalan-persoalan kriminalitas yang ada di sekitarnya itu bisa cepat tersampaikan kepada pihak yang berwajib. Kan di sana kehadiran teman-teman polisi menjadi sebuah keniscayaan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka akan Kamtibmas tersebut. Oke, baik. Nah, memang kalau saya lihat beberapa hal terobosan dilakukan oleh Pak Kapolres Badung ini beberapa menarik. Yang tadi mungkin belum dibahas, yang saya baca di media nih Pak, benar apa enggak itu? Ada namanya Kampung Tangguh Pak. Kampung Tangguh di mana dicoba untuk membuat di mana daerah Budok apa di mana ada? Iya. Daerah Budok, bahwa gimana dalam rangka mengantisipasi dan pencegahan narkotika itu dibuat semacam percontohan sebuah kampung yang ingin terbebas dari segala pengaruh narkotika. Itu namanya Kampung Tangguh. Nanti Pak Wakalah yang jelaskan itu. Nah, hal-hal yang berbau pelayanan publik yang bisa diantisipasi dengan cepat, tentu ya ini yang menjadi harapan masyarakat. Tentu menjadi harapan masyarakat. Apalagi secara fakta, Polres Badung ini mewilayahi daerah Kuta Utara, di mana di era medsos yang begitu gila sekarang ini, sesuatu yang mungkin melukai perasaan wisatawan kalau mereka ngocehnya di medsos, udah langsung ke seluruh dunia yang tahu kan. Nah, kalau ini tidak diimbangi dengan percepatan dalam memberikan pelayanan, tentu tudingan dan hal-hal yang buruk bisa diarahkan kepada pihak kepolisian dan teman-teman yang bergerak gimana menjaga pariwisata ini dengan baik adalah. Nah,
harus dicontoh apa yang dilakukan oleh Kapolres Badung ini. Berani memberikan nomor HP untuk bisa menjadi saluran penyampaian keluhan, kritik dan lain sebagainya. Jadi bisa menjadi influence dari Polres-Polres yang ada di seluruh Balika ini Pak Budi? Iya, karena dengan bisa diakses 24 jam. Betul. Dan kalaupun kemudian tidak direspon kan mereka akan protes lagi kan. Baik. Jadinya barometernya kalau berani kasih nomor HP ya berarti harus menindaklanjuti dan itu dilakukan oleh Kapolres Badung ya. Kita perlu salut lah sama apa yang dilakukan itu. Baik Pak Waka, dengan terobosan yang sangat luar biasa sekali ini sendiri berarti ada apa ya dari masyarakat ini, bagaimana respon dari masyarakat ini sendiri Pak? Khusus untuk program terobosan Bapak Kapolres Badung mengenai Mesadu ini, respon sangat positif sekali dari masyarakat. Selama ini mereka menyampaikan tentang laporan atau informasi Kamtimas, mereka harus ke kantor polisi terdekat, kemudian bertemu siapa di sana, ada perasaan-perasaan lain-lain lah. Tetapi dengan adanya program Mesadu ini tidak perlu dikenal, beliau secara terbuka memberikan nomor HP-nya kapan saja, anytime mereka punya komplain, tidak hanya kepada masyarakat lokal tetapi kepada wisatawan asing pun mereka dengan bahasa Inggris pun mereka menyampaikan komplain, itu kita akan pelajari keluhan maupun komplain daripada wisatawan tersebut, kemudian kita akan lakukan langkah-langkah kepolisian di dalam memberikan pelayanan kemudian mencarikan solusi. Sampai dengan saat ini sangat positif sekali Pak Made, program Mesadu ini. Kemudian kita juga biasanya menerima kasus street crime, kejahatan jalanan. Pak Budi, dia lapornya setelah sampai di hotel, istirahat dulu, besoknya, kedua harinya baru melapor. Sementara kejadiannya sudah lewat jauh. Ya. Tetapi dengan program Mesadu ini, kemudian upaya-upaya elaborasi penanggulangan kejahatan jalanan, kita bisa dengan cepat untuk melakukan penanganan TKP, kemudian beberapa kasus sudah mulai diungkap, kasus pencurian dengan pemberatan, ada pencurian di villa-villa, kemudian terakhir kasus jambret kita berhasil ungkap, kemudian ada juga dengan memberdayakan potensi pengamanan swakarsa yang ada di wilayah Canggu ini, mereka berhasil juga membantu kita mengamankan. Ini suatu hal yang positif, kita akan mediakan upaya-upaya penegakan hukum yang kita lakukan ini semata-mata untuk bagaimana menjaga wilayah kita, khususnya yang titik gravitasi berat kami di Kutu Utara ini biar menjadi nyaman, aman untuk dikunjungi dan tidak ada kesan-kesan kerawanan yang ada di wilayah. Jadi bisa dikatakan ini peran PAM Swakarsa juga sangat membantu dalam menjaga keamanan wilayah. Iya, tentu kan. Itu tentu kami sampaikan tadi, kami sudah berupaya misalnya dengan jumlah personel yang terbatas, mereka setingkat Polsek sudah kami backup dengan Polres, kemudian Polda juga ikut membantu di dalam melaksanakan upaya-upaya preventif patroli, kemudian kita berdayakan stakeholders seperti pengamanan swakarsa, baik satpam, kemudian ada di sana Jagabaya juga ada di sana, ada pecalang yang bisa kita optimalkan untuk bisa mengcover seluruh wilayah yang ada di objek wisata, khususnya yang di Canggu dan sekitarnya. Jadi untuk wilayah hukum Polres Badung ini sendiri, program Mesadu ini bisa diakses setiap saat ya Pak ya? Setiap saat, tidak hanya untuk wilayah Kutu Utara, tetapi Nungui juga punya Canggu, mereka punya Pererenan juga lagi sedang berkembang juga untuk pariwisatanya. Kita harapkan bahwa ini yang ditunggu oleh masyarakat, bahwa pariwisata kita bisa pulih kembali sehingga perekonomian kita bisa kembali pulih. Pak Waka, ini ada harapan kepada masyarakat khususnya dalam menjaga situasi Kamtimas di wilayah hukum Polres Badung ini sendiri Pak? Baik, harapan kami tentunya dari kepolisian Polres Badung, terutama di dalam menjelang perhelatan pertemuan KTT Presidensi G20 yang tahapan-tahapan pertemuan mengawali tingkat menteri itu sudah berlangsung, kemudian nanti puncaknya pada bulan November 2022, kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk mari kita menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggalnya
masing-masing mari kita bersama mensukseskan event besar ini karena mempunyai nilai yang sangat strategis untuk pemulihan ekonomi Bali secara umum, kemudian juga ini bagian daripada promosi pariwisata bahwa wilayah Bali ini aman dan nyaman untuk dikunjungi baik oleh wisatawan domestik terutama wisatawan mancanegara. Itu harapan kami kepada masyarakat, mohon dukungannya kami semua komponen yang ada baik dari dinas, dari desa, kemudian dari adat, mari kita sama-sama bahu-membahu menjaga wilayah kita agar aman dan kondusif untuk perhelatan besar maupun untuk kenyamanan para sekali lagi ini menilik dari pernyataan Pak Budi, ini kalau berbicara tentang keamanan, keterlibatan masyarakat bukan hanya tugas dari kepolisian, tetapi tugas kita bersama. Pak Budi, Pak Waka, terima kasih sudah sharing. Saya Made Sekarang, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.